Mau tahu bagaimana rahasia supaya kelapa sawit kita itu seperti ini ya? Oh, kita lihat di sini buahnya montok-montok. Di saat seluruh kebun kelapa sawit di sekitar kita ini mengalami trek, ya alhamdulillah di tempat kita tetap trek tetapi tidak parah ya. Jadi nggak ada ceritanya mau perusahaan mau punya pribadi tetap ada treknya, karena trek itu berkaitan bukan hanya soal pemupukan perawatan tetapi iklim juga akan sangat menentukan ya. Meskipun kita sudah memupuk dengan cukup ya, perawatan sudah cukup, tapi kalau kena kekeringan nggak ada ceritanya, seluruh kebun kelapa sawit tetap akan mengalami trek. Nah, bagaimana cara kita meminimalisir supaya trek itu ya trek tetap trek tetapi tidak parah? Nah, apa saja langkahnya? Kita simak pada video berikut ini. Baiklah sahabat petani sawit dimanapun berada, jadi seperti inilah kondisi kebun kelapa sawit kita hari ini ya. Ya meskipun belum 100% tapi ini cukup alhamdulillah. Nah, apa saja sih langkah yang bisa kita lakukan supaya tanaman sawit kita seperti ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sebelum kita menanam sawit itu kita pahami dulu lahan ataupun lingkungan di mana kita akan menanam sawitnya, karena dengan kita memahami kondisi lahannya baru kita bisa menentukan varietas apa yang nantinya lebih cocok untuk kita tanami. Misalkan seperti keluaran dari PPKS seperti DXP Langkat itu lebih cocok ketika kita tanam pada areal yang di atas perbukitan, ataupun misalkan seperti yang Ngambi itu lebih cocok pada areal tanah datar, dan misalkan seperti DXP Dampi yang lebih cocok pada areal tanah gambut. Nah, dengan kita memahami kondisi lahan di mana kita akan menanam sawitnya, maka ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap varietas yang akan kita tanam, dan tentunya ini akan mempengaruhi daripada pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawit kita nantinya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita pastikan betul bibit yang kita pakai itu adalah bibit yang berkualitas ya, dan tentunya disesuaikan dengan lahan di mana kita akan menanam bibit sawitnya. Karena dengan pemilihan bibit yang berkualitas tentu ini akan mempengaruhi daripada produktivitas yang nantinya akan dihasilkan. Karena banyak sekali contoh di lapangan ketika para petani kelapa sawit itu hanya mengandalkan bibit cabutan ataupun bibit yang tidak jelas asal usulnya, maka produktivitas itu juga tidak akan jelas sehingga akan merugikan para petani kelapa sawit meskipun dengan perawatan yang maksimal dengan biaya yang cukup besar. Nah, setelah kita pahami lingkungan ataupun lahan di mana kita akan menanam sawitnya, kemudian yang kedua kita pastikan bibit yang kita tanam itu adalah bibit yang berkualitas, maka langkah yang ketiga adalah kita tentukan jarak tanam yang tepat sesuai dengan varietasnya. Jadi tidak bisa kita sampaikan di sini bahwa jarak tanam yang tepat itu adalah 9x9, 8x8 ataupun 8x9, maka tidak seperti itu konsepnya. Yang benar adalah kita sesuaikan dengan varietas yang akan kita tanam, karena setiap varietas itu tentu akan memiliki jarak tanam yang ideal. Karena pengaturan jarak tanam itu tentunya akan disesuaikan dengan panjang pelepas setiap varietas. Mengapa pengaturan jarak tanam ini penting saya sampaikan? Karena di lapangan banyak sekali para petani kelapa sawit yang hanya gara-gara punya lahan yang terbatas, kemudian mereka memaksakan menanam tanaman kelapa sawit dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga harapan mereka itu akan mendapatkan hasil yang banyak pula, padahal konsepnya adalah tidak demikian. Ketika jarak tanam itu tidak tepat, maka nantinya hasil yang didapatkan pun juga tidak akan memuaskan. Kemudian langkah yang berikutnya, setelah bibit sawit itu sudah tertanam sesuai dengan jarak tanam yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan varietasnya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus memulai untuk membuat jadwal pemupukan. Karena pemupukan ini adalah bagian penting di mana kita akan memberikan nutrisi secara cukup untuk tanaman kelapa sawit kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa dalam hal pemupukan antara tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan kemudian tanaman sawit yang sudah menghasilkan, tentu dosis dan
jenisnya juga akan berbeda. Sehingga jangan sampai ketika kita melakukan pemupukan justru pupuk yang kita berikan itu tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanamannya. Nah, ketika tanaman kelapa sawit itu tidak tercukupi nutrisinya, maka secara otomatis pertumbuhan vegetatifnya mulai dari perkembangan akar, batang, dan daunnya maupun pertumbuhan generatifnya, yaitu untuk pembentukan bunga maupun bakal buahnya, juga akan mengalami gangguan. Oleh karena itu penting bagi kita para petani kelapa sawit, kita harus paham betul masalah pemupukan ini. Setelah kita membuat jadwal pemupukan yang tepat, kemudian kita berikan dosis yang cukup untuk tanaman kelapa sawit kita, maka langkah yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita rawat betul tanaman kelapa sawit kita itu dengan baik dan benar. Kemudian dalam hal perawatan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan perawatan pengendalian gulma. Artinya kebun kelapa sawit kita itu jangan sampai terlalu semak, kemudian banyak sekali gulma-gulma yang tumbuh, terlebih adalah gulma yang jenis gulma keras, sehingga dengan keberadaan gulma ini justru akan mengganggu daripada pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawit kita. Konsep dalam pengendalian gulma ini harus kita lakukan secara terukur dan teratur. Artinya jangan sampai keberadaan gulma itu akan memberikan dampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit kita ataupun menyulitkan pekerjaan kita ketika kita berada di kebun kelapa sawit. Nah, sehingga ketika keberadaan gulma itu belum sampai memberikan dampak buruk ataupun keberadaan gulma kita itu hanya sebatas gulma lunak, maka harus kita pertahankan karena itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah untuk menjaga kelembaban pada kebun kelapa sawit kita. Dengan terjaganya kelembaban pada kebun kelapa sawit kita, maka secara otomatis ini akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawit kita. Jadi intinya adalah dalam konsep pengendalian gulma ini, selagi gulma itu berupa gulma lunak, bukan berupa gulma yang jenis berkayu ataupun gulma keras, maka tetap kita pertahankan selagi keberadaan gulma tersebut tidak memberikan dampak yang buruk ataupun menyulitkan pekerjaan kita ketika kita berada di kebun kelapa sawit, baik itu dalam hal pemanenan maupun dalam hal ketika kita memberikan pupuk kepada tanaman kelapa sawit kita. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah jangan lupa kita juga kendalikan hama-hama maupun penyakit yang menyerang pada tanaman kelapa sawit kita. Karena keberadaan hama maupun penyakit yang menyerang itu akan berdampak buruk pada perkembangan maupun pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Selanjutnya, langkah yang bisa kita lakukan supaya kebun kelapa sawit kita itu tanamannya berbuah lebat, kemudian hasilnya maksimal, maka jangan lupa kita lakukan pemanenan pada buah-buah yang matang saja. Artinya kita lakukan pemanenan dengan cara yang benar, sehingga jangan sampai ketika kita hanya mengejar tonase lalu kemudian kita mengabaikan buah-buah yang nantinya akan diturunkan. Karena dengan kita mengabaikan cara pemanenan yang benar, tentu ini akan berdampak buruk yang nantinya akan menyerang pada kebun kelapa sawit kita. Barangkali ini saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan buah kelapa sawit yang ada pada kebun kelapa sawit kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan barangkali masih banyak lagi langkah-langkah yang lain yang bisa kita lakukan. Akan tetapi dengan waktu yang terbatas, mungkin akan kita sambung pada kesempatan lainnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.